warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatimmus salihat wa bifadlihi wa karamihi tanzilur rahmat wal barakat. Thumma salatu wassalamu ala imamil ardi was samawat Sayyidi Sadat Qudwatul Qadat Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina wa Nuru Qulubina Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, wabil khusus guru kita yang senantiasa membimbing kita di majelis ta'lim malam Jumat, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Didi Junaidi, dan para asatid lainnya, para orang tua sepuh yang mohon maaf keterbatasan pemahaman dan pengetahuan nama-nama, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para guru-guru kami semua, para orang tua, para sepuh. Teriring doa semoga para guru-guru kita senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah, dan senantiasa kita selaku muridnya, selaku pengikutnya mendapatkan keberkahan dari ilmunya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada sahibul bait, yaitu Bapak Halim Kusuma beserta keluarganya, semoga senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja dan remajawati, yang insya Allah kehadiran kita di tempat ini menyebabkan turunnya rahmat kepada kita semua, dan ampunannya Allah meliputi kita semua, dan tidak bangun di tempat ini melainkan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, dan Allah berikan kita kekuatan istiqamah di jalannya, di dalam mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin al hadirat dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah sama-sama kita maklum, yang kita ketahui bahwa malam hari ini adalah malam ke-20 21 di dalam safari Maulid Kemanggisan. Alhamdulillah, malam ke-21 bertempat tempat ini, dan tidak ada hentinya setiap malam kita keliling untuk mensyiarkan agama Allah dan mensyiarkan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin al-hadirat, ketika kita membaca, mendengar kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan di hati kita, di telinga kita tidak ada rasa bosan. Betul apa kagak? Sambil makan nggak apa-apa. Ngomong betulnya sambil makan juga nggak apa-apa. Asal jangan keselak. Kita 21 hari setiap malam, khususnya di tempat ini, keliling baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Baca kitab Maulid Simtuturor. Kita sebut nama Nabi Muhammad. Kita
baca kisah. Jadi maulid yang kita baca ini Simtud Duror, ya, sebagian jamaah mungkin belum ada yang mengetahui. Ini adalah kitab maulid. Apa sih kitab maulid? Kitab maulid itu kalau bahasa kita mah kitab rawi. Ya, orang Betawi dulu bilang rawi, yaitu susunan dari kisah Nabi besar Muhammad SAW. Biografi singkat. Jadi kisah Nabi Muhammad dibikin oleh para ulama-ulama kita, disusun kisahnya Rasulullah itu dalam satu kitab yang disebut kitab maulid. Isinya dalamnya kisahnya Rasulullah. Dari sebelum diciptakan Nabi Muhammad, dari sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, dikisahkan di situ di dalam kitab tersebut. Sampai dilahirkan, di malam kelahiran Nabi Muhammad disebutkan di kitab tersebut. Jadi memang para ulama-ulama kita memang sengaja membuat kitab maulid. Karena alasannya yang pertama, agar kita semua mengenal Nabi Muhammad. Agar kita semua ini tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Makanya dari zaman dahulu, dari zaman guru-guru kita, orang tua kita, itu nggak ada habis-habisnya kitab maulid. Dulu baca Soraful Anam. Dulu lebih banyak orang baca kitab Maulid Ahzab, Maulid Barzanji. Kesinian agak ringan-ringan lagi baca kitab Simtud Duror. Ada kitab Ad-Diya'ul Lami', dan banyak lagi kitab-kitab maulid yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Dan mereka menyusun tersebut artinya apa? Agar kita umat-umat di akhir zaman ini yang rada males baca sejarah Nabi, yang rada males ngaji, yang rada males kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW, minimal kita bisa duduk di acara maulid. Minimal kalau ada acara maulid kita duduk bareng-bareng dengerin, nyimak. Kalau nggak paham, ya seenggak-enggaknya kita baca selawat Sallu ala Muhammad. Jadi manfaatnya itu ada. Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang udah alhamdulillah Bapak Ibu bisa cari kitab maulid yang ada terjemahannya ada. Itu lebih ngeresep lagi. Jadi kalau ada acara maulid nih, mumpung masih malam 21, besok pagi cari kitab maulid Simtud Duror yang ada terjemahannya. Jadi ketika nanti para ustadz-ustadz kita baca kitab maulid, kita nggak paham artinya, ada terjemahannya. Buat apa? Buat kita. Kisah itu ada manfaatnya, cerita itu ada manfaatnya. Kalau kita sering dulu sebelum tidur diceritain oleh orang tua kita, didongengin, diceritain tentang begini, ada manfaatnya. Itu membentuk diri manusia tersebut di dalam cerita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW ceritanya para anbiya wa rasul sebelum Nabi Muhammad. Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, wa kullu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami ceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum engkau. Untuk apa? Untuk mengkokohkan, memantapkan jiwa Anda di dalam berjuang, berkorban, di dalam mensyiarkan agama Allah. Jadi Nabi SAW diceritakan cerita para anbiya wa rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita tahu cerita Nabi Adam dari mana? Dari Al-Quranul Karim, dari Nabi Muhammad. Kita tahu cerita Nabi Nuh alaihissalam dari mana? Dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dari mana? Dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad. Cerita
anbiya wa rasul, bagaimana mereka para nabi dan rasul di saat berjuang kepada Allah, di saat berjuang di dalam menyampaikan syiar risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan semua tersebut. Untuk apa? Ternyata ada alasannya. Linuthabbitu bihi fuada. Untuk mengkokohkan pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi Muhammad mah udah mantep. Betul apa kagak? Nabi Muhammad mantep banget. Nabi Muhammad jiwanya luar biasa, gak ada yang tertandingi. Beliau manusia yang luar biasa, manusia yang super luar biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan kayak sembarang manusia, manusia biasa. Lalu untuk apa cerita-cerita tersebut? Untuk kita ini semua nih, umat-umatnya, hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad. Ketika kita dengar bagaimana kisahnya Nabi Adam, ketika kita dengar bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, kita dengar ceritanya, kisahnya. Untuk apa? Kita mantapkan, mengkokohkan diri kita. Wabil khusus ceritanya khairul khalqillah, afdalul anbiya war rasul Sayyidina Muhammad. Apalagi ceritanya Rasulullah. Apalagi ceritanya Rasulullah. Makanya kalau kita kumpul baca ceritanya Nabi Muhammad, itu luar biasa. Kata Imam Suyuti di dalam ucapannya, ma min baitin aw masjidin aw mahalin aw tariqin yaqra'u fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa khafatul malaika fi dzalikal makan. Tidak ada suatu tempat, rumah, masjid, jalanan, apapun di tempat tersebut dibacakan kisah Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah utuskan para malaikat tersebut untuk mencucurkan rahmat di tempat tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kita ini lagi dicucurkan rahmat oleh Allah di tempat ini. Sebab apa? Kita barusan baca maulid Nabi Muhammad. Kita baca kisah Rasulullah yang malaikat cucurkan rahmat ke tempat ini, kita kebanjiran rahmat di tempat ini. Belum lagi kita baca selawat kepada Rasulullah. Nabi SAW yang menyampaikan, man shalla alaiya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang selawat satu selawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan balas 10 rahmat bagi orang yang baca selawat satu selawat. Sallu ala Muhammad. 10 rahmat. Satu rahmat dari Allah udah ngeluberin ini dunia. Bagaimana dengan 10 rahmat? Makanya manfaatnya banyak, fungsinya banyak. Dari perkumpulan maulid semacam ini, zahir sama batin kita udah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang hadir maulid, yang hadir pembacaan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut memang diberikan oleh Allah taufik untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan sembarangan inti maulid. Orang bikin maulid bukan sembarangan. Yang benar ya, nih maulid yang begini yang benar. Ya, ada orang bikin maulid kagak baca maulid, pidato doang, baca Al-Quran, pidato. Ya, itu bukan maulid. Namanya maulid itu baca kisah baca kitab maulid. Ini yang benar. Kalau orang udah baca kumpul di tempat ini maulid, ini bukan orang sembarangan. Artinya apa? Orang tersebut Allah ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena siapapun yang memuliakan kelahiran Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun itu, apapun itu tempatnya akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang mempunyai andil dengan kelahiran Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena kita duduk di tempat ini pasti ada balasannya. Betul apa enggak? Kita ini beramal duduk
Sekecil apapun amalan kita, duduknya kita, pengorbanan kita, apapun yang kita lakukan yang memang tujuannya untuk baginda Rasulullah, maka akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Khairan yara, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. sekecil apapun. Orang yang bikin maulid dibalas nanti sama Allah. Nah ini kan pasti ada balasannya, betul enggak? Ini ada balasannya. Pak Halim Kusuma ada balasannya, yang baca hadroh ada balasannya, baca maulid ada balasannya, yang dengerin ada balasannya, yang nyimak ada balasannya, yang gelar karpet ada balasannya, yang nyumbang buah-buahan ada balasannya. Semua akan dibalas oleh Allah. Tapi balasannya istimewa. Sebab apa? Ini berkaitan Habibullah, berkaitan dengan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah. Makanya mumpung kita di alam dunia ini, buru-buru cari kesempatan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, wasilahnya Nabi Muhammad. Cari kesempatan. Bikin maulid, bikin. Enggak rugi. Orang yang bikin maulid kagak ada ngerugi. Saya belum pernah ketemu orang bikin maulid besokannya langsung bangkrut, melarat, miskin, jatuh miskin belum mana. Jadi kaya iya. Rizkinya berkah iya. Lah benar. Lah ini buat Nabi Muhammad, kecuali salah niat, ya anda nggak tahu dah. Kalau niatnya bukan Nabi Muhammad ya anda nggak tahu dah. Tapi kalau niatnya untuk Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan balaskan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu di mana lo? Tahu aja. Lo kan tinggal ke Manggisan Baru lo. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, sudah ditetapkan, divonis dalam kitab Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Semua saya selana randatal lahab. Abu Lahab itu dicemplungin di nerakanya Allah, masuk dalam nerakanya Allah. Udah ada dalam Al-Quran. Artinya kejadian tersebut dan hal tersebut terjadi oleh Abu Lahab. Tapi punya cerita, Abu Lahab ini ketika malam kelahiran Nabi Muhammad, Gubailal Fajar, sebelum masuk waktunya Fajar, ketika Nabi Muhammad SAW lahir di rumah Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, di saat itu rumah Siti Aminah bercahaya terang benderang. Sehingga di kota Mekah di saat itu terang cahaya di rumah Siti Aminah. Karena lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya Rasulullah. Ketika itu lewatlah budak dari Abu Lahab yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Ketika melihat rumah Siti Aminah bercahaya yang begitu terang menderang, disambari oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, dilihat di dalamnya ternyata Siti Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Terdengar semacam itu, Thuwaibah al-Aslamiyah tujuannya menyampaikan kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab dengan Sayyidina Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah SAW, itu saudara. Jadi ngelapor, ngasih kabar, wahai Tuanku, kamu beruntung, bahagia, kamu telah mendapatkan ponakan laki-laki dari Abdullah. Kabar gembira tersebut terdengar oleh Abu Lahab, mendapatkan kabar dari Thuwaibah. Abu Lahab hitungannya cuma menit, nggak lama-lama, hitungannya cuma menit. Di saat itu spontan Abu Lahab langsung, wahai Thuwaibah, karena engkau telah memberikan kabar kelahiran ponakanku laki-laki, aku merdekakan engkau. Dibebaskan ini Thuwaibah yang tadinya budak, dibebaskan oleh Abu Lahab.
Sebab apa? Abu Lahab gembira dapat kabar mendapatkan ponakan. Abu Lahab udah lihat belum Rasulullah? Belum lihat Nabi, belum tahu siapa yang lahir itu, belum. Gembira di saat itu spontan. Karena apa? Ponakan. Udah gitu doang, nggak kemana-mana. Cuma dapat ponakan laki-laki, girang, dibebasin. Girang, hitungannya menit girangnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah melupakan apa yang dilakukan Abu Lahab ketika bergembira kelahiran Nabi Muhammad. Allah nggak lupain. Ternyata di dalam riwayat dikatakan Abu Lahab yukhafif adabahu. Abu Lahab diringankan azabnya fi kulli yaumil itsnin. Diringankan azabnya oleh Allah setiap hari Senin. Karena hari Senin itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab pernah gembira lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin, makanya Allah ringankan, diistirahatkan Abu Lahab, nggak disiksa tuh hari Senin. Sebab apa? Pernah gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Girang. Ini Abu Lahab yang kagak beriman, yang dimasukkan dalam neraka, mendapatkan kemuliaan karena bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana nih orang Kemanggisan 40 hari keliling, Masya Allah, Sallu ala Muhammad. 40 hari ente keliling gembira kelahiran Nabi Muhammad, dan dalam hati kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad, yakin seyakin-yakinnya siapapun yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jangan takut ente. Yang muliakan Anda akan Allah. Nanti ketika kita masuk dalam kubur, kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Ketika nanti kita di padang mahsyar, ketika orang dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dikumpulkan di padang mahsyar di satu tempat yang matahari sejengkal, manusia kelalap dengan air keringatnya, maka nanti akan datang Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Ketika lagi di mizan, ditimbang amalan kita mah dikit semua. Masya Allah, Allah nggak lupain. Pernah di malam Jumat kita adakan peringatan maulid, kita hadir di malam Jumat, kita peringati maulid Nabi Muhammad. Ada 40 kali memperingati maulid Nabi Muhammad. Maka di saat itu Nabi SAW datang untuk memberikan syafaat di timbangan kita. Ketika jalan sirat yang begitu dahsyat jembatan tersebut, manusia semua melewati jembatan tersebut sesuai amalannya. Dan mudah-mudahan kita semua ketika melewati Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Ketika lagi ketemu telaga Haud, telaganya Nabi Muhammad SAW, ya ketika meminum telaga tersebut, la nadma'u ba'daha abada, tidak akan haus kehausan selama-lamanya. Di saat itu orang yang bergembira atas maulid Nabi Muhammad, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, diberikan air minum dari telaganya Nabi Muhammad, dari cangkir yang diberikan oleh Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan hal tersebut berkat dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita, siapapun yang berkaitan dengan kita di sini, mungkin orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia, yang ada dalam kuburnya, didapat bagian daripada acara maulid semacam ini. Orang-orang yang telah wafat meninggal dunia dari keluarga kita, dia akan dapat kebagian dari keberkahan maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan orang tua kita, anak kita nih, keturunan kita, insya Allah yang hidupnya dengan acara yang semacam ini, mereka akan menjadi orang-orang yang mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu, acara maulid ini bukan acara yang sepele, bukan acara yang ecek-ecek, bukan lagi rapat RT, bukan.
Makanya hormatin acara maulid, muliakan acara maulid. Kalau bisa pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, pakai yang benar, hidupin syariat Nabi Muhammad, tunjukkan bahwa kita sedang menghidupkan daripada siar agama Allah Subhanahu wa taala. Girangin, oh kemana lo, ganteng bener lo, pakai gamis, pakai minyak wangi, cakep bener lo, hadir maulid Nabi Muhammad. Katakan kita mau hadir maulid, tujuan kita begini untuk Nabi Muhammad, biar apa? Dapatnya mendapat kemuliaan yang besar. Jadi jangan pernah kita beda, jangan samain nih acara kayak gini, jangan samain dengan acara yang lain, arisan, acara rapat RT RW lain. Ini acara istimewa, acara mulia. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan kita semua ya Allah yang hadir di malam hari ini, di malam Jumat ini ya Allah, di malam yang Allah kabulkan doa-doa hamba-hambanya ya Allah. Ya Rabb, kami sebelum bangun di tempat ini ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Apabila sebelum dari acara maulid kami dalam lalai kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Apabila di antara kami ya Allah masih malas di dalam beribadah, salat masih malas ya Allah, ya Allah berkat maulid Nabi Muhammad ini ya Allah, mudah-mudahan ibadah kita, salat kita dalam keadaan berjamaah dan mendapatkan kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, apabila di antara kami ya Rabb masih dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, masih qati'ur rahim, ya Allah berkat maulid Nabi Muhammad ini ya Rabb, sambungkanlah kami ya Rabb, berikanlah kami kekuatan istiqamah agar kami dapat menyambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang kami telah putuskan ya Allah. Ya Rabb, apabila di antara kami telah menjadi anak-anak yang durhaka ya Rabb, ya Rabb, mudah-mudahan kami mendapatkan kemuliaan dari orang tua kami. Ya Rabb, mudah-mudahan kami mendapatkan kemuliaan dari orang tua kami ya Rabb, yang masih hidup maupun yang telah wafat meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami semua ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na jama'an marhuma wa tafratan min ba'di tafratan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.